Selamat berjumpa kembali dalam kelas Introduction to Database. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai relational database model. Ada key seperti candidate key, primary key, foreign key, secondary key yang sudah kita bahas, dan sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tersebut. Oke. Di sini ada integrity rules. Kita akan membahas beberapa aturan yang dibutuhkan untuk menjamin integritas dari database kita. Dikatakan di sini ada requirement-nya untuk integrity, entity integrity, yaitu all primary key entries are unique and no part of primary key may be null. Jadi untuk menjamin integritas dari entity kita harus memiliki primary key yang unik. Primary key yang berbeda dari satu entity dengan entity yang lainnya. Dari satu baris ke baris yang lainnya. Sehingga menjamin entity kita ini valid dan tidak redundant. Kemudian primary key ini harus bisa dipastikan tidak memiliki nilai null. Tidak boleh kosong. Bagaimana caranya supaya primary key ini bisa kita pastikan tidak memiliki nilai null atau pasti terisi? Misalnya kita bisa membuat primary key ini diisi secara otomatis. Misalnya kita bikin increment number. Nomor 4 digit contohnya. Angka dimulai dari 0001 sampai 9999. Kalau data kita mungkin tidak mencapai puluhan ribu, kita bisa taruh angka paling tinggi 9.999. Maka setiap kali ada data yang kita akan input, ada entry baru, entity baru yang akan kita isi, secara otomatis kolom primary key kita akan terisi. Dan itu akan dilakukan oleh sistem. Jadi bisa dipastikan kolom yang menjadi primary key tersebut tidak akan memiliki nilai null. Tujuannya agar setiap baris di setiap entity memiliki identitas yang unik, yang berbeda dari satu entitas ke entitas yang lain, dari satu baris ke baris yang lainnya. Sehingga apabila kita membuat referensi dari tabel lain, primary key ini bisa menjadi foreign key di tabel tersebut. Jadi tetap akan ada link dari tabel ini ke tabel yang lainnya. Ada contoh di situ invoice. Ini example invoice. Tapi lebih mudah kalau kita menggunakan, karena mahasiswa kita gunakan NIM sebagai contoh. Semua mahasiswa ketika mendaftar itu akan langsung mendapatkan NIM. Dan itu di-generate otomatis oleh sistem. Maka tidak mungkin ada value yang null. Itu contoh yang paling mudah. Kemudian sistem ini juga jadinya akan bisa menjamin nomor yang di-generate tersebut belum pernah digunakan oleh mahasiswa lainnya. Nomornya akan baru. Biasanya mungkin ada kode fakultas, ada kode jurusan, baru mungkin ada nomor urutnya, dan lain sebagainya. Dan itu bisa di-generate. Kemudian berikutnya ada referential integrity. Jadi integritas dari referensi. Oke. Di sini kita bisa menjamin referensi dari satu tabel ke tabel yang lainnya itu valid. Nah, dengan menggunakan apa? Di sini dibilang a foreign key. Nah, walaupun foreign key di sini katakan a foreign key may have either a null entry. Jadi foreign key ini diperbolehkan memiliki nilai yang null. Oke? Tapi foreign key ini seandainya terisi harus cocok dengan primary key di tabel yang menjadi link dari tabel tersebut. Oke? Foreign key ini harus cocok dengan primary key dari dalam tabel yang akan kita hubungkan. Foreign key boleh null, boleh. Asalkan foreign key ini bukan menjadi bagian dari primary key atau bagian dari composite key. Oke, kita ketahui di pelajaran yang sebelumnya kita bisa membuat primary key dari beberapa atribut, dari beberapa kolom, menggabungkan beberapa kolom. Kita sebut dengan composite key. Jadi seandainya kita menggunakan foreign key ini sebagai composite key, ada beberapa key digabungkan menjadi satu, maka foreign key ini tidak boleh null. Tapi kalau dia bukan bagian dari composite key atau primary key,
maka dia diperbolehkan null. Karena ada kalanya satu entitas itu tidak perlu dihubungkan dengan entitas di tabel yang lainnya. Karena itu sebenarnya foreign key tetap diperbolehkan null. Misalnya tabel mahasiswa. Kemudian ada foreign key ke tabel fakultas. Oke, ini kita buat contohnya di sini. Ada tabel mahasiswa dan ada tabel fakultas. Kemudian di tabel mahasiswa ada foreign key ke tabel fakultas. Di situ ada kolom fakultas. Tertulis ada FEB, Edu, ada kosong, ada fill. Oke. Nah, di contoh di samping ini, pada kolom fakultas dari mahasiswa yang bernama Sernita memiliki null value, kosong, di tabel yang di atas. Oke, kenapa bisa? Mungkin saja dia adalah mahasiswa baru dan berencana untuk menjadi student labor sebelum mulai berkuliah. Jadi dia belum mau menentukan mau masuk di fakultas mana. Tapi karena dia sudah terdaftar, maka dia sudah bisa mendapatkan NIM. Oke, tapi yang harus diingat, apabila nantinya kolom fakultas dari Sernita akan diisi, haruslah cocok dengan salah satu dari ID fakultas. Jadi kalau dilihat di bawahnya ada tabel fakultas, di situ ada FEB, ada Edu, ada CAP, ada FIK, ada FIL, harus dari antara 5 pilihan yang ada di situ. Oke, jangan mengisi dengan sesuatu yang berbeda. Itu baru bermasalah. Null boleh, tapi kalau tidak cocok, itu tidak boleh. Oke, jadi kalau untuk contoh yang seperti ini, apabila nantinya Sernita akan memilih fakultas, kita jangan isi dengan HUK misalnya gitu, untuk fakultas hukum. Karena di bawah, di tabel fakultas tidak ada fakultas hukum dengan ID fakultas HUK. Tidak ada, yang ada FEB, EDU, KEP, FIK, FIL. Hanya ada itu pilihannya. Jadi jangan kita taruh sesuatu yang tidak ada di dalam tabel fakultas. Oke, ini ada contoh yang lain. Untuk agent code dari Paul Olowski itu nilainya 0. Oke, yang keempat dari atas. Olowski Paul, agent code-nya 0. Nah, di sini kita bisa mengandaikan mungkin saja dia sudah menjadi customer, tapi belum melakukan transaksi pembelian polis asuransi karena ini database InsureCo. Oke, jadi ini ada berhubungan dengan asuransi. Jadi dia mungkin sudah menjadi customer, tapi karena dia belum membeli polis dari asuransi, belum ada agent yang di-assign, ditugaskan untuk mendampingi atau membantu Paul ini. Jadi statusnya agent code-nya dia masih kosong. Oke. Di pelajaran yang sebelumnya kita sudah sedikit singgung bahwa null itu sebaiknya dihindari. Direkomendasikan untuk menghindari null value. Maka untuk menghindari hal tersebut, gantinya kita bikin null untuk foreign key, kita bisa membuat dummy variable. Misalnya seperti yang ada di samping ini. Kita buat satu entity dengan primary key yang agak berbeda dengan yang lainnya. Misalnya primary key yang lainnya itu ada tadi angkanya ada di sini ada 501, 502, ada 503. Oke, 3 digit. Nah, di sini minus 99, 3 digit tapi ada angka minus 99. Atau kita mau taruh di situ 999, terserah. Akan ada satu kode, agent code, yang jadi primary key, tetapi di sebelah dari data yang ada di sini adalah angka 000 atau none atau $0 gitu. Jadi semua isinya 0. Menganggap bahwa belum ada isinya. Kalau nanti mau dirubah, kita tinggal rubah dari minus 99 jadi 501 atau 502. Untuk saat ini kita bisa assign dengan minus 99. Datanya sisanya 0 semua. Ketika nanti kita gabungkan kedua tabel, kita tetap bisa melihat bahwa ada datanya tapi 0. Oke, instead of null value, kosong sama sekali, kita isi dengan 00000 atau none dan seterusnya. Oke. Seperti contoh di samping ini, kita buat kode fakultas di paling bawah itu ada triple Z, ZZZ. Nama fakultas tidak ada, email fakultas tidak ada. Oke, jadi Sernita bisa kita isi dengan fakultas ZZZ.
Nantinya ketika kita gabungkan, nah, bila kedua tabel tersebut kita hubungkan, akan membentuk data seperti di samping ini. Jadi Cernita di sampingnya ada fakultasnya? Tidak ada. Email fakultasnya? Tidak ada. Jadi gantinya di situ akan terlihat kosong, tetap ada isinya, tapi isinya akan tertulis tidak ada. Jadi ketika kita mau menarik data sekalipun, tetap akan ada data yang kita misalnya cari, tampilkan semua mahasiswa yang tidak ada fakultas. Nah, tidak ada, yang tidak ada, muncul semuanya. Oke, jadi ini rules yang harus diikuti untuk menjamin integritas dari data Anda. Berikutnya kita akan lanjut ke database operator. Oke, relational database operator. Pada pelajaran sebelumnya saya sudah pernah memberikan sedikit assignment, tugas untuk membuat video singkat mengenai operator untuk relational database. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengulang kembali apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Oke, dari yang lalu, operator apa saja yang ada? Operator relational database operator yang Anda ketahui. Ada union, ada intersect, ada difference, ada product, ada select, ada project, ada join, ada divide. Join juga ada beberapa tipe. Ada natural join, ada inner join, ada left outer join, ada right outer join, ada equi join, ada theta join. Oke, jadi join sendiri ada beberapa banyak. Jadi di samping yang ada di sini, join ada tipe-tipenya sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Oke, pertama, union, gabungan. Oke, kita menggabungkan semua baris dari dua tabel tanpa ada baris yang sama atau duplikasi. Oke, di dalam union ini, kedua tabel itu harus memiliki karakteristik yang sama untuk atributnya. Jadi ada batasannya, ada restrictionnya sedikit. Mau di union, mau digabungkan, boleh, tetapi nama kolomnya itu harus memiliki kolom yang sama. Misalnya contoh seperti ini. Oke, ada dua tabel. Di tabel yang pertama ada kolom P underscore code, ada kolom P underscore descript, ada kolom price. Di tabel yang kedua juga ada P underscore code, ada P underscore descript, ada juga price. Nah, kedua kolom ini memiliki atribut yang sama. Ketika kita join, kita buat union, oke, hasilnya adalah kolom yang di bawah sebelah kanan. Kolomnya sama, tapi isinya berbeda, sehingga ketika kedua tabel tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan data gabungan dan tidak ada data duplikasi. Oke? Kalau misalnya ada, tidak ditampilkan. Jadi kalau ada data duplikasi, tidak ditampilkan. Jadi kita bisa ngelihat karena di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 2. Setelah digabung, maka di sebelah tabel yang gabungan itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada yang duplikasi di sini. Oke, mereka tergabung karena memiliki atribut yang sama. Kita lanjut. Kemudian ada intersect atau perpotongan atau irisan, di mana hasil yang ditampilkan itu hanyalah data yang memiliki nilai di kedua tabel. Apabila tidak ada di salah satu tabel, maka tidak ditampilkan, tidak disertakan. Oke? Jadi hanya data yang memiliki nilai di kedua tabel. Contohnya seperti ini. Oke? Di sini ada F underscore name, first name. Ada di tabel yang pertama ada George, Jane, Elaine, Wilfred, Jorge. Oke, di tabel yang kedua ada Jane, William, Jorge, Dennis. Ketika kita intersect, maka dia akan menghasilkan Jane dan Jorge. Yang muncul hanya Jane dan Jorge. Karena hanya kedua nama ini yang ada di kedua tabel. Nama Jane ada di tabel kiri dan ada di tabel kanan. Nama Jorge juga ada di tabel sebelah kiri dan ada di tabel sebelah kanan. Sedangkan George, Elaine, Wilfred tidak ada di tabel yang kanan. William dan Dennis tidak ada di tabel yang kiri. Sehingga tidak ditampilkan pada hasil intersect. Oke.
Kita lanjut, ada difference. Dari namanya difference, maka yang berbeda yang akan ditampilkan. Apabila dari dua tabel ada data yang sama, maka data tersebut tidak akan ditampilkan, terbalik dengan yang tadi. Oke, contohnya seperti yang tadi, di intersect. Oke, kita pakai contoh yang tadi. George, Jane, Elaine, Wilfred, Jorge. Oke, maka yang dihasilkan adalah kebalikannya. Kalau tadi ada Jane dengan Jorge, maka sekarang yang muncul adalah George, Elaine, dan Wilfred. Kenapa tidak ada William dengan Dennis? Nah, karena sifat operator ini adalah satu arah. Dari kiri dikurangi dengan tabel yang ada di kanan. Karena di tabel kanan ada dua nama juga, dan di tabel di kiri yaitu Jane dan Jorge, maka kedua nama tersebut tidak dimasukkan atau dibuang. Sisanya atau yang berbeda dari kedua tabel tersebut adalah tiga nama yang dimunculkan, yaitu George, Elaine, dan Wilfred. Oke, satu arah. Kemudian ada produk. Untuk memahami mengenai produk, mari kita anggap produk ini adalah perkalian. Jadi semua yang memungkinkan untuk dipasangkan akan ditampilkan. Contohnya seperti ini. Oke. Di sebelah kiri ada data dengan tabel dengan 6 data. Dan di sebelah kanan ada tabel dengan 3 data. Ini cara yang paling gampang kita lihat. Maka dia akan menghasilkan 18 data di tabel hasilnya yang di sebelah kanan bawah. Ada 18 data. Anggap saja 6 kali 3, 18. Itu dulu yang kalian ingat untuk produk. Kalau kita lihat, data pertama di tabel A yaitu flashlight. Oke, yang paling atas flashlight muncul 3 kali. Dan digabungkan dengan masing-masing data di tabel yang B. Jadi ada flashlight untuk store 23, ada flashlight untuk store 24, ada flashlight untuk store 25. Data sebelah kanannya berubah-berubah, tapi tetap yang di sebelah kirinya semua flashlight. Oke, jadi ini adalah produk. Semua kemungkinan yang bisa dipasangkan, dia pasangkan. Dia tidak peduli harus ada persamaan atau tidak ada persamaan. Pokoknya kalau di kiri ada, digabungkan dengan di kanan. Sampai semua ada pasangannya. Bisa dipasangkan. Jadi power drill dipasangkan dengan 23, power drill dipasangkan dengan 24, power drill dipasangkan dengan 25. Oke? Jadi yang paling gampang untuk kalian ingat ada perkalian. Di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 3, maka 18. 6 kali 3. Oke. Sekarang select. Nah, ini operator yang agak sering digunakan dalam database. Dan ini digunakan untuk memilih data yang ingin kita tampilkan. Kita bisa menampilkan semua data atau bisa memilih beberapa data sesuai dengan kriteria yang diberikan. Kita di beberapa buku, di beberapa pelajaran lainnya, select ini dikenal dengan istilah restrict. Oke, contohnya seperti ini. Untuk yang paling atas, ini ada 3 contoh. Yang paling atas ada select all. Sehingga data yang ditampilkan adalah semua data yang ada di tabel tersebut. Karena di sebelah kiri ada 6 data, di sebelah kanan juga akan ada 6 data. Posisinya juga sama. Ada flashlight, lamp, box fans, 9 volt battery, 100 watt bulb, ada power drill. Semuanya dimunculkan. Oke? Lalu yang kedua di bawahnya, di tengah. Ada perintah select ditambahkan dengan kriteria untuk nilai di bawah $2. Maka dia akan menghasilkan, $2 untuk kolom price. Oke? Persyaratannya di kolom price less than $2. Maka dia akan menampilkan data 9 volt battery seharga $1,92 dan 100 watt bulb seharga $1,47. Karena keduanya itu memiliki harga di bawah $2 sesuai dengan kriteria yang diminta. Yang terakhir di paling bawah juga. Kali ini menggunakan kriteria dengan operator sama dengan. Oke? P_code sama dengan 311452. Sehingga data yang ditampilkan hanyalah data yang sesuai dengan nilai yang diminta. Yaitu P code 311452, yaitu power
drill. Dia tidak ada operator yang lain yang bisa dicek, cukup melihat mana yang sama dengan apa yang diminta. Oke. Selanjutnya ada project. Apabila tadi select menampilkan data baris yang sesuai dengan kriteria, project menampilkan secara vertikal. Tadi horizontal, kali ini vertikal. Atau kolom yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oke. Tadi barisnya untuk select, project, kolomnya. Contohnya seperti ini. Di contoh yang paling atas, yang paling pertama, data yang diminta hanyalah atribut atau kolom price, project price. Maka dari 3 kolom yang ada, P-code, P-descript, price, yang ditampilkan hanya price saja. Oke. Contoh berikutnya meminta 2 atribut, P-descript and price, sehingga ada 2 kolom yang ditampilkan, yaitu P-descript dengan price. Kemudian di bawahnya ada P-code dan price, maka cuma yang dimunculkan hanya P-code dengan price. Oke, sekarang join. Nah, di mana operator ini dikatakan allows information to be combined from 2 or more tables. Memungkinkan kita untuk menampilkan data gabungan dari beberapa tabel yang berbeda. Bisa 2 atau lebih. Sebenarnya inilah kemampuan dari relational database. Menggabungkan. Di mana kita bisa menghubungkan tabel yang satu dengan yang lainnya menggunakan atribut atau kolom yang sama, foreign key, yaitu antara primary key dengan foreign key. Oke. Karena ada beberapa tipe dari join, maka 2 tabel ini yang akan kita gunakan sebagai contoh. Nanti kita akan pakai ini terus untuk semua tipe join. Kita pakai ada tabel customer dan tabel agent. Oke, di tabel customer ada agent code yang merupakan foreign key yang paling kanan, dan datanya itu sesuai dengan primary key pada table agent. Oke, lihat di situ di tabel customer ada agent code untuk Walker 231 dan seterusnya 125, 167, 125, 421, 231. Dan data di sebelahnya tabel agent ada agent code juga 125, ada 167, 231, 333. Oke. Kita simpan dulu ini, kita akan gunakan di setiap operator dalam join. Yang pertama, natural join. Oke, seperti namanya natural, maka join ini hanya akan menggabungkan tabel dengan atribut yang sama secara natural. Cara kerja dari natural join ini dapat dijabarkan menggunakan 3 operator, yaitu product, select, dan project. Oke, supaya kita lebih mudah mengerti, jadi ini adalah hasil dari 3 proses product, select, dan project berurutan. Oke, mari kita lihat prosesnya satu persatu. Pertama, product. Seperti tadi sudah kita pelajari, product ini adalah perkalian. Oke, jadi apabila kita menggunakan operator product pada kedua tabel ini, maka hasilnya menjadi seperti ini. Semua data dimasukkan dan dipasangkan. Customer dengan nama Walker muncul 4 kali dengan pasangan data yang berbeda-beda dari table agent. Maka ada Walker dengan agent code agent.agent code. Karena ada 2 di situ. Ada customer.agent code, ada agent.agent code. Customer.agent code itu sesuai dengan tabel customer 231. Sedangkan agent.agent code itu adalah semua entry dari agent code. Ada 125, 167, 231, 333. Maka disandingkan, dipasangkan Walker dengan semua data yang ada di dalam tabel agent. Andreas Andares juga demikian, dan seterusnya sampai Vanlu. Oke. Dengan 6 data di tabel customer dan 4 data di tabel agent, maka ada 24 baris data hasil dari operator product. Sama seperti perkalian. Oke, setelah kita mendapatkan hasil ini masih dalam proses untuk natural join. Jadi anggap saja mulai satu-satu. Ada produk dulu, setelah dapat produk dapat 24 baris data, kemudian hasil ini diolah kembali menggunakan operator select. Oke, select. Setelah kita gunakan operator select, inilah data yang dihasilkan.
di mana kolom customer.agentCode dan kolom agent.agentCode memiliki nilai yang sama. Yang tidak sama dibuang. Oke, jadi yang tersisa tinggal 5. 125 ada 125 temannya di sebelah. 125, 125, 167, 167, 231, 231, 231, 231. Kalau tadi di sini ada yang berbeda-beda. Ada 231 dengan 125, ada 231 dengan 167 dan seterusnya ke bawah. Ini hanya diambil yang memiliki persamaan. Dari 24 hanya ada 5 yang sama. Oke, ini fungsi dari operator select. Sehingga hanya 5 data yang tersisa. Nah, pada tabel ini customer dengan nama Smithson sudah tidak ada. Karena tidak ada data antara customer.agentCode yang sama dengan agent.agentCode. Coba kita lihat lagi tabel sebelumnya. Oh, sorry. Oke. Smithson di bagian bawah. Ada Vanlu, kemudian di atasnya ada Smithson. Smithson punya code itu 421. Sedangkan di kanannya hanya ada 421, 125, 421, 167, 421, 231, 421, 333. Tidak ada yang matching, sehingga nama Smithson tidak masuk sama sekali. Oke? Sehingga yang tersisa hanya tinggal 5 nama. Dari sebenarnya di tabel customer ada 6 nama. Jadi ini tinggal 5. Oke. Kemudian setelah kita lakukan select, hasil di samping ini diolah kembali menggunakan operator project. Yang pertama product, kemudian select, ketiga project. Apa yang dilakukan oleh project? Kolom yang memiliki nilai yang sama, agent code, itu duplikat kan? Customer agent code dengan agent code. Salah satunya dihilangkan, sehingga tinggal tersisa satu kolom yang berisi agent code. Sehingga menghasilkan tabel natural join yang menggabungkan dua buah tabel yang memiliki kesamaan atau pasangan pada kolom penghubung atau atribut relasinya. Dalam hal ini adalah agent code. Maka ketika digabungkan, demikianlah hasilnya. Karena agent code yang ada di sini sudah matching dengan yang ada di sebelah kanan, yang ada di tabel agent. Oke. Jadi dengan menggunakan natural join, hasil yang ditampilkan tidak termasuk data yang tidak memiliki pasangan, seperti tadi Smithson. Dan hanya yang mengambil data yang cocok dari kedua tabel. Kalau ada data yang saling cocok, baru diambil. Apabila tidak ada kesesuaian, maka dalam salah satu barisnya, maka hasil akhirnya tidak akan menampilkan baris tersebut. Smithson tidak ada kesesuaian antara baris yang satu dengan baris yang lainnya, sehingga tidak ditampilkan. Oke, kemudian kolom yang menjadi penghubung antar kedua tabel seperti dalam contoh ini adalah kolom agent code, itu hanya ditampilkan di salah satu saja dan tidak keduanya pada hasil yang akhir. Jadi agent code ini yang tadinya ada 2 kali, occur 2 kali, muncul ada customer agent code, ada agent code, yang dipakai tinggal satu saja, maka dia akan jadi agent code saja. Selanjutnya ada equijoin. Oke, equijoin ini menghubungkan tabel dengan dasar persamaan, sehingga hasilnya sama seperti menggunakan operator sama dengan. Operator sama dengan. Nah, karena pada equijoin kolom yang memiliki kesamaan tidak dihilangkan, di sini dikatakan outcomes does not eliminate duplicate column, maka hasil yang dimunculkan mirip seperti natural join, tapi sebelum menggunakan operator project. Oke, nah kalau ini adalah hasil akhir dari natural join, setelah kita pakai project, maka yang tertinggal adalah 1, 2, 3, 4, 5 kolom ini. Ada 5 kolom apabila kita menggunakan natural join. Oke, 5 kolom, ada customer code, customer name, customer zip, agent code, agent phone. Maka kalau kita mundur satu step sebelum project digunakan, itu adalah hasil dari equijoin, yaitu masih di step kedua. Tadi ada 3 step, jadi kalau sampai hanya di step 2, hanya sampai di select, masih ada ini customer.agentCode dengan agent.agentCode, yaitu tabel yang ini.
Maka anggap saja kalau kita menggunakan equijoin itu sama dengan menggunakan operator product dengan select. Project tidak. Karena hasilnya akan memunculkan dua kolom yang sama, yaitu itu tadi, customer agent code dengan agent agent code. Walaupun nilainya sama, dia tidak buang salah satu kolom tersebut. Itulah equijoin. Kemudian theta join. Theta join ini sebenarnya sama dengan equijoin, hanya berbeda pada operator penghubung. Kalau equijoin menggunakan sama dengan, maka di lain itu selain sama dengan, hasilnya adalah theta join. If any other comparison operator is used, itu adalah theta join. Pada equijoin, operator yang digunakan adalah sama dengan, equal, oke? Karena itu disebut equality. Berikutnya ada outer join, di mana kedua tabel akan digabungkan, dan apabila ada data yang tidak memiliki pasangan, tetap akan dimunculkan. Kalau tadi dibuang, Smithson dibuang, ini tetap dimunculkan, tapi dengan mengisi null value pada pasangannya. Ada dua tipe outer join, yaitu left dan right. Untuk left, maka tabel di kiri yang akan menjadi penentu data yang ditampilkan. Apabila ada data yang tidak memiliki pasangan di tabel kiri, maka akan diisi dengan null untuk tabel kanan. Sebaliknya, dengan right outer join, penentunya adalah tabel yang di kanan. Sehingga bila ada data yang tidak ada pasangan di kanan, maka di tabel kiri akan diisi dengan nilai null. Oke, seperti contoh berikut ini. Ini left outer join. Pada customer Smithson, tadi kita hilangkan customer Smithson di operator sebelumnya. Di sini Smithson tetap masuk, tetap ditampilkan. Tetapi agent phone-nya menjadi null. Karena dia tetap memiliki agent code. Agent code-nya dia 421. Tetapi di dalam data tabel agent tidak ada agent code 421. Sehingga tidak ada phone number untuk agent code tersebut. Jadi statusnya null. Jadi tetap semua data yang di kiri ada, yang di kanan kalau dia tidak ada pasangannya diisi dengan null. Kemudian right outer join. Right outer join di paling bawah ada agent code 333 yang data customer-nya diisi dengan null. Karena tidak ada customer dengan agent code 333. Nah, jadi baik left maupun right outer join, keduanya tidak akan menghilangkan baris yang tidak memiliki pasangan. Tetapi menggantinya mengisi pasangannya dengan nilai null value. Jadi di situ dibikin null value untuk customer code, customer name, customer zip dibikin null. Karena pada dasarnya agent code 3333 itu ada, tapi tidak ada customer menggunakan agent code tersebut. Terakhir ada divide. Untuk menggunakan divide, kita memerlukan tabel dengan 2 kolom dan tabel dengan 1 kolom. Ini sedikit persyaratan, jadi mungkin akan jarang dipergunakan. Oke, di sini contohnya ada di sini. Tabel yang pertama ada 2 kolom, yang kemudian di divide dengan tabel yang kedua yang hanya ada 1 kolom. Sehingga hasil yang ditampilkan adalah tabel dengan 1 kolom. Oke, pada kolom pembagi, yaitu kolom code yang ada di tengah, ada 2 data yaitu A dan B. Maka dicari di tabel yang pertama, tabel utama. Oke, di baris-baris dengan value A dengan B. Oke, ada A5, A9, A4, B5, B3. Oke, itu adalah baris-baris yang memiliki code A atau code B. Oke. Dan kalau kita lihat, hanya angka 5 yang sama-sama dimiliki oleh A dan B. Angka 9 dan 4 hanya ada di A, A9, A4. Tidak ada B9 atau B4. Dan angka 3 hanya ada di B, B3. Tidak ada di A, A3 tidak ada. Oke, sehingga hasil dari operator ini adalah tabel dengan 1 kolom, yaitu kolom log, LOC. Dengan 1 baris hasil yaitu 5. Karena itulah yang memiliki persamaan dari keduanya. Jadi itulah operator-operator regional algebra yang ada.
Kita sudah sampai di terakhir, divide. Thank you. Kita ketemu lagi pada pelajaran berikutnya.